MU segera resmikan suksesor bagi Simone Inzaghi. Nama Maurizio Sarri memang menjadi sosok utama yang diincar oleh Lazio untuk menggantikan posisi dari Simone Inzaghi. Lazio juga sempat bernegosiasi dengan mantan nakoda Olympique Marseille yakni André Villas-Boas. Akan tetapi proses negosiasi dengan Villas-Boas tak berjalan dengan lancar. Hal tersebut membuat Lazio lebih fokus mengejar tanda tangan Maurizio Sarri ketimbang meyakinkan Villas-Boas. Maurizio Sarri diketahui saat ini memang sedang menganggur sejak didepak oleh Juventus pada tahun 2019 yang lalu. Maurizio Sarri dan Lazio memang sudah menjalani proses negosiasi dalam beberapa pekan terakhir ini. Kini proses negosiasi antara kedua belah pihak sudah mencapai proses akhir. Dan Corriere dello Sport menyatakan Maurizio Sarri dan juga Lazio hanya tinggal menyepakati persoalan staf pelatih saja. Borussia Dortmund menaikkan harga Erling Haaland. Ketajaman Haaland bersama Borussia Dortmund dalam 2 musim terakhir memang membuat striker berusia 20 tahun itu diperebutkan oleh sejumlah klub papan atas Eropa. Beberapa klub yang sempat dikaitkan dengan Haaland adalah Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Manchester City hingga kubu Chelsea. Namun ambisi klub-klub di atas untuk mendapatkan Haaland bisa saja sirna setelah Borussia Dortmund menyematkan bandrol yang sangat mahal untuk penyerang internasional Norwegia tersebut. Dilansir dari AS, Dortmund menghargai Haaland di angka sekitar 200 juta euro atau setara dengan kurang lebih 3,4 triliun rupiah. Jelas ini merupakan harga yang luar biasa mahal, apalagi jika melihat kondisi keuangan klub-klub besar Eropa saat ini yang tidak cukup sehat akibat pandemi COVID-19. Sepertinya klub-klub peminat Haaland bakal rela menunggu hingga tahun mendatang, karena saat itu klausul rilis dari Erling Haaland bakal segera aktif. Haaland dikabarkan memiliki klausul rilis dalam kontraknya di Borussia Dortmund hanya bernilai sekitar 80 juta euro saja. Nilai tersebut tentu saja jauh lebih masuk akal ketimbang harganya pada saat ini. Liverpool diberi dana terbatas untuk belanja di bursa transfer musim panas ini. Liverpool dalam beberapa musim terakhir mampu bermewah-mewah dalam urusan belanja pemain. Mereka bisa mengeluarkan dana puluhan juta pound sterling hanya untuk satu pemain saja. Akan tetapi situasinya berubah dalam setengah tahun terakhir. Semua itu karena pandemi COVID-19. Liverpool disebut akan memperkuat timnya pada musim panas ini sebab mereka ingin bisa bersaing melawan Manchester City sekaligus bangkit di pentas Liga Champions. Sayangnya Liverpool kemungkinan tak akan bisa berbuat banyak. Pasalnya budget belanja mereka di musim ini tidaklah banyak. Dikabarkan mereka cuma memiliki sisa dana belanja sebesar 50 juta pound sterling. Tentu saja dengan uang tersebut mereka akan kesulitan untuk mendatangkan beberapa pemain hebat. Namun demikian laporan itu juga menyebutkan jika Liverpool masih bisa menambah pundi-pundi keuangannya. Sarannya tentu saja mereka harus menjual beberapa pemain seperti Naby Keita, Xherdan Shaqiri dan juga Divock Origi. Presiden PSG nyatakan Kylian Mbappe tidak akan dijual. Mbappe sudah cukup sering dikaitkan dengan Real Madrid sejak lama dan harapan Los Blancos yang paling besar terlihat pada tahun ini dikarenakan sang pemain belum juga menandatangani kontrak baru bersama Les Parisiens. Perlu diketahui kalau kontrak Kylian Mbappe yang sekarang hanya berlaku sampai tahun 2022 mendatang. Itu artinya PSG harus menjualnya pada bursa transfer musim panas ini agar bisa mendapatkan uang dari kepergiannya. Sejauh ini Kylian Mbappe belum berbicara banyak terkait masa depannya bersama PSG. Sang pemain sedang fokus untuk membela timnas Prancis untuk ajang Euro 2020 yang digelar pada bulan Juni ini. Pihak PSG sendiri sangat yakin kalau Mbappe bakal menambah masa abdinya. Dengan tegas Presiden PSG menjelaskan kalau sang pemain tidak akan kemana-mana. PSG menyatakan bahwa Kylian Mbappe tidak dijual dan tak akan membiarkan Kylian Mbappe pergi dengan secara cuma-cuma. Jelang Euro 2020, Sergio Busquets positif COVID-19. Gelandang milik timnas Spanyol yakni Sergio Busquets dinyatakan positif terpapar COVID-19 hanya 5 hari menjelang berlangsungnya Euro 2020. Daily Mail melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Spanyol memastikan Busquets telah meninggalkan pemusatan latihan di kota Madrid. Selain itu, seluruh orang yang melakukan kontak dekat dengan bintang Barcelona itu telah menjalani isolasi sesuai arahan dari UEFA dan mengacu protokol kesehatan di negara Spanyol. Dalam pernyataannya, Federasi Sepak Bola Spanyol juga memastikan seluruh penggawa timnas Spanyol telah melakukan tes COVID-19 dan semuanya terindikasi negatif. Kabar Busquets positif COVID-19 terdapat pada rencana uji coba timnas Spanyol. Munculnya kabar ini membuat timnas Spanyol batal beruji coba dengan Lituania jelang Euro 2020.
Timnas Jerman bakal kehilangan Leon Goretzka. Pelatih Timnas Jerman yakni Joachim Löw memberikan kabar terbaru mengenai Leon Goretzka yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan cedera paha. Menurut Joachim Löw, Goretzka baru akan benar-benar pulih pada pertengahan Juni mendatang. Hal ini membuat Goretzka hampir dipastikan tak bisa memperkuat Timnas Jerman pada partai pembukaan Euro 2020 melawan Prancis pada tanggal 16 Juni mendatang. Namun Joachim Löw yakin Goretzka siap bermain pada pertandingan melawan Portugal ataupun Hungaria. Lebih lanjut, Joachim Löw juga memberikan indikasi bakal memainkan Toni Kroos sebagai pengganti dari Leon Goretzka pada partai melawan Prancis nantinya. Di mata Joachim Löw, Toni Kroos sudah pulih 100% setelah sempat dinyatakan positif mengidap COVID-19. Jerman dijadwalkan masih akan melakukan satu lagi uji coba sebelum tampil di ajang Euro 2020. Joshua Kimmich dan kawan-kawan bakal menghadapi Latvia pada Selasa besok. Didebak oleh Juventus, Andrea Pirlo dilirik oleh Everton. Kursi kepelatihan Everton sedang tidak berpenghuni. Diketahui Carlo Ancelotti yang sebelumnya menduduki posisi tersebut memilih pergi untuk membesut Real Madrid kembali. Padahal Ancelotti masih terkait kontrak dengan Everton sampai akhir Juni 2024 mendatang. Everton pun mulai bergerak cepat untuk mencari pelatih baru untuk musim mendatang. Dan kini The Toffees dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasa ex-juru formasi Juventus yakni Andrea Pirlo. Diketahui Andrea Pirlo saat ini berstatus sebagai pengangguran. Pria berpaspor Italia tersebut tak memiliki pekerjaan setelah Juventus resmi mendebaknya pada akhir musim kemarin. Selain Pirlo ada Claudio Ranieri yang juga masuk dalam kandidat nakoda anyar bagi Everton. Ranieri dirasa cocok untuk meramu klub tersebut karena sudah familiar dengan klub Liga Premier Inggris tersebut. Arsenal mulai dekati gelandang milik Wolverhampton. Diketahui nama Ruben Neves sudah menjadi bagian dari skuad Wolverhampton sejak tahun 2017 yang lalu. Yang menjadi pemain penting bagi tim yang sebelumnya diasuh oleh Nuno Espirito Santo tersebut. Saat ini ia masih terkait kontrak dengan Wolverhampton sampai dengan tahun 2023 mendatang. Namun ada kabar bahwa mereka siap melepas pemain berusia 24 tahun tersebut. Dan kini kabar terbaru bahwa Arsenal mulai bergerak untuk mendekati Ruben Neves. Laporan itu menyebutkan bahwa Arsenal sudah membuka negosiasi dengan pihak Wolverhampton. Neves sendiri kabarnya bisa didapatkan dengan bandrol sekitar 35 juta pound sterling saja. Selama di Wolverhampton, Ruben Neves telah tampil sebanyak 176 kali di semua kompetisi. Dan ia berhasil mencetakkan 20 gol dan juga 10 assist bagi Wolverhampton. Gagal dapatkan Oliver Giroud, AC Milan bidik Arkadiusz Milik. Nama Oliver Giroud menjadi incaran utama AC Milan lantaran mereka bisa mendapatkan striker asal Prancis itu dengan gratis pada musim panas ini. Tetapi kini Oliver Giroud sudah memutuskan untuk bertahan di klub London itu, maka AC Milan pun langsung mengalihkan incaran mereka kepada striker yang lain. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan sudah menaruh ketertarikan kepada 3 pemain lainnya. Ketiga pemain tersebut adalah penyerang Napoli yang kini dipinjamkan ke Olympique Marseille yakni Arkadiusz Milik, lalu Dusan Vlahovic milik Fiorentina, dan juga Gianluca Scamacca milik Sassuolo. Namun dari ketiga nama tersebut, Arkadiusz Milik lantas menjadi yang paling difavoritkan. Arkadiusz Milik sendiri sudah lama dikaitkan dengan kubu AC Milan, dan kini striker Polandia itu masih dalam masa peminjaman bersama klub Marseille. Tetapi menurut laporan terbaru, Napoli diberitakan siap melepas Arkadiusz Milik jika ada tawaran senilai 22 juta euro. Allegri putuskan jual Cristiano Ronaldo. Juventus saat ini tengah menjalani perubahan besar. Allegri dilaporkan tengah menyusun rencana transfer timnya di bursa transfer musim panas ini. Ia pun mulai mengatur siapa yang akan dijual dan siapa yang akan dibeli pada musim panas nanti. Gol Internasional mengklaim ada satu nama yang akan masuk dalam daftar jual milik Allegri. Ia adalah sang striker yakni Cristiano Ronaldo. Menurut laporan tersebut, Allegri baru-baru ini berdiskusi dengan manajemen Juventus terkait siapa pemain yang bakal dijual, dan ada beberapa nama yang dibahas pada saat itu, dan nama sang mega bintang Cristiano Ronaldo termasuk di dalamnya. Laporan itu mengklaim bahwa Allegri dan manajemen Juventus sudah sepakat menjual Cristiano Ronaldo di bursa transfer musim panas ini, meski laporan itu tidak mendetailkan alasan penjualan dari Cristiano Ronaldo. Menurut laporan tersebut, penjualan Ronaldo akan membantu aktivitas belanja Juventus di bursa transfer. Diharapkan penjualan Ronaldo bisa menambah dana untuk bisa merekrut pemain yang baru lainnya.
Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.